Setiap zaman menciptakan bentuk kepahlawanannya sendiri. Hanya dengan cara itu semangat dari pahlawan tetap bisa hidup ya dan tidak kering. Karena kita coba maknai secara kontekstual, tidak melulu secara teks. Banyak orang-orang ingin menjadikan dirinya sebagai pahlawan. Saya sudah berbuat banyak bagi orang lain. Tapi satu hal yang disayangkan, ketika dia ingin berbuat banyak, justru yang terjadi adalah dia mengambil banyak. Mari memaknai pahlawan dari hal yang sederhana dulu, kemudian coba kita tarik ke hal yang lebih luar gitu, lebih luas gitu ya. Halo Mesio Friends dan sahabat Bapak Guru, salam sehat dan bahagia senantiasa menebar manfaat bagi dunia. Dalam program Radio Suara Hati, seperti biasa, saya ditemani oleh sahabat-sahabat setia, Mas Nara dan Mas Ananda. Halo Mas Ananda dan Mas Nara. Halo. Ya, selamat malam. Malam semuanya. Kita berada di wilayahnya masing-masing ini ya. Satu di Bandung, satu di Jakarta, satu di Bogor. Tapi tetap kita bisa berbincang dalam satu forum atau program Radio Suara Hati. Kita ingin menyampaikan apa nurani kita dalam topik-topik yang menarik dalam setiap yang dibicarakan oleh teman-teman kita di luar sana. Mas Nara dan Mas Ananda, ya, tanpa terasa beberapa waktu lalu kita bicara tentang Sumpah Pemuda nih, ya, 28 Oktober yang lalu kita bicara tentang Sumpah Pemuda. Tapi hari ini kita berbicara di hari yang tidak kalah pentingnya dengan Sumpah Pemuda, yaitu adalah Hari Pahlawan, ya. Tentunya dari sejak kita masih kecil, kita senantiasa selalu diingatkan menghafal nama-nama pahlawan. Kita sering diceritakan tentang pahlawan-pahlawan nasional dan sebagainya, ya. Menjadi satu hal yang menarik dan kita menghafalnya. Bahkan beberapa pahlawan yang sempat kita ingat bisa menjadi idola, menjadi inspirasi bagi kita. Nah, tapi hari ini ya, hari ini kita berbicara berbeda. Sebenarnya apa sih makna dan esensi pahlawan bagi kita saat ini, di saat kita menjalani separuh kehidupan kita nih ya, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja. Nah, apakah hal itu masih sama dan bagaimana cara pandang kita melihat makna kepahlawanan dalam profesi kita saat ini masing-masing? Ayo kita bahas sama-sama. Gimana Mas Nara nih dalam profesinya sebagai seorang pendidik di salah satu perguruan tinggi yang besar ya di Indonesia, dan juga dengan perjalanan sebagai seorang jurnalis ya di media yang terbesar di Indonesia ya. Juga Mas Ananda dalam perjalanan juga sebagai seorang pendidik di sekolah menengah, bahkan sekarang di sekolah hidup, pendidik di sekolah hidup. Dan mungkin saya pun sama. Saat ini saya sebagai seorang pendidik, tapi dengan latar belakang yang beragam sekali sebelumnya. Oke, kita mulai dari Mas Nara dulu nih Mas. Gimana Mas? Baik, terima kasih Mas Dar, Mas Ananda atas kesempatan ini ya. Ya, hari ini kita bicara tentang Hari Pahlawan, tepat 10 November ya. Oke, sejak kecil, sejak SD kita selalu ditanamkan di benak kita bahwa Hari Pahlawan itu adalah hari yang penuh makna heroik ya, di mana orang, bayangan kita, imajinasi kita adalah orang manggul senjata, bambu runcing, kemudian dengan heroiknya menggempur tentara Belanda dengan segala keterbatasannya, lalu menang juga dengan berkat doa dari mana-mana gitu ya. Tentu itu tidak salah ya, tetapi untuk konteks kekinian ya, untuk konteks kekinian tentu tidak melulu harus dimaknai sebagai heroisme, tapi juga bagaimana kita melihat orang itu punya jasa ya. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa terhadap kehidupan kita, kemudian kehidupan orang lain, dan banyak orang yang ditolongnya, yang diberi makna dalam dari perbuatan, dari aksinya tersebut. Nah, tentu sebelum saya menyebut pahlawan itu siapa, pertama-tama saya juga sebut ibu saya dulu pahlawan.
sosok pahlawan dalam diri saya itu ada ibu saya yang melahirkan saya, mendidik saya, membesarkan saya, dan inilah beliau lah yang membuat saya bisa survive dan eksis ya. Itu berkat ibu saya. Kemudian keluar dari rumah, tentu saja lingkungan yang paling duluan menyambut kami setelah keluar dari rumah adalah lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah ya, dalam hal ini guru-guru itu adalah pahlawan yang mengajari saya huruf demi huruf, kata demi kata, lalu kalimat dan paragraf dan narasi yang bernarasi gitu. Itu juga bagian dari berjasa terhadap diri saya gitu ya. Jadi mari memaknai pahlawan dari hal yang sederhana dulu, kemudian coba kita tarik ke hal yang lebih luar gitu, lebih luas gitu ya. Lalu pahlawan dalam kehidupan saya juga adalah, boleh dibilang adalah senior kami, pendahulu para perintis media ya, yang memberi ruang saya untuk bekerja. Kemudian dalam hal ini saya bergabung di Harian Kompas ya. Izinkan saya untuk mengatakan bahwa Pak Yaakob adalah pahlawan dalam hidup saya gitu ya. Memberi ruang bagi saya. Tentu saja tidak boleh saya egois bahwa makna untuk hidup jasa-jasa itu hanya tertuju pada saya. Tentu saja ada ukurannya, bahwa juga makna yang dilakukan itu tidak hanya untuk diri saya juga, tapi ternyata untuk banyak orang maknanya ya, besar maknanya gitu ya. Dan itulah setiap zaman menciptakan bentuk kepahlawanannya sendiri. Hanya dengan cara itu semangat dari pahlawan tetap bisa hidup ya, bisa hidup dan tidak kering, karena kita coba maknai secara kontekstual, tidak melulu secara teks gitu ya. Gitu ya. Oke, keren banget nih. Jadi pahlawan itu bukan berarti seorang yang harus selalu berbicara tentang bagaimana dia berjuang untuk kemerdekaan dan sebagainya, tapi ada sisi lain yang mungkin begitu dekat dengan kehidupan kita ya. Pahlawan adalah diambil kata pahala ya. Orang yang mendapatkan pahala karena banyak memberikan manfaat sebenarnya. Jadi artinya mungkin setiap orang pasti mengejar namanya bagaimana dirinya bisa bermanfaat bagi manusia lain ya. Dan bagaimana dengan Mas Ananda nih ya, yang saya pikir punya warna lain mungkin. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Dar. Terima kasih juga Mas Nar ya. Jadi untuk Magical Friends, selamat malam atau selamat siang, selamat pagi. Yang jelas hari ini Senin 10 November 2025 di Hari Pahlawan ini memang istimewa, karena biasa yang teringat adalah kita mengingat jasa para pahlawan, mengingat jasa pahlawan yang sudah berkorban, berjuang dan sebagainya. Mas Nar sudah membuka dengan pribadi-pribadi yang disebutkan, itu betul sekali, terutama orang tua itu harus menjadi poin nomor 1. Kemudian orang-orang yang memberikan arti dalam hidup kita itu juga penting. Namun makna pahlawan sendiri juga kita bisa mengartikan satu spirit atau keberanian atau seseorang yang berjuang atau berkorban demi kebaikan. Kalau pahlawan nasional tentu saja untuk kemerdekaan, pahlawan olahraga dari sudut olahraga berjuang mati-matian membawa nama tim nasional baik di berbagai cabang olahraga, ataupun juga mungkin pahlawan dalam bidang lainnya, di bidang sosial, bisa juga di bidang ekonomi, siapa yang memperjuangkan beragam arti dan makna dari pahlawan. Tapi jelas ada satu spirit untuk berjuang, berkorban, melakukan kebaikan dan memberikan manfaat untuk orang lain, negara, ataupun untuk sesama. Memang ketika kita bicara tentang pahlawan, baik Mas Nar maupun Mas Ananda punya satu kesepakatan, ada kata berani, ada kata berkorban, ada kata berjuang, dan ada kata bermanfaat. Ya, mungkin 4 kata itu memang yang kita nilai sebagai kata kunci bagi orang yang layak untuk mendapatkan sebutan daripada pahlawan tadi. Ya. Nah, tentunya dalam kondisi saat ini kita mengenal beberapa pahlawan atau banyak sekali pahlawan ya di negeri kita ini, dan bahkan setiap tahun Presiden ini nanti tanggal 10 November akan memberikan gelar-gelar pahlawan ya di negara kita ini ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya setuju-setuju saja ya siapa yang berhak atas gelar pahlawan tersebut. Ya. Kalau saya melihat sisi positifnya adalah semua orang diawali dengan niat yang baik
ya, ketika niat yang baik itu dilakukan dengan hal-hal yang baik, memberikan manfaat, seharusnya dia layak atas gelar kepahlawanan itu, ya. Nah, menurut kita semua nih, ya, bahwa sebenarnya di era saat ini, ya, yang kita hidup dalam dunia yang sangat syarat dengan digitalisasi, ya. Kita lihat sosok-sosok baru yang mungkin dia tidak disebut pahlawan, tapi keberaniannya, perjuangannya, lalu kemudian pengorbanannya, ya, dan kebermanfaatannya cukup besar, ya, bukan cukup tapi sangat besar, ya. Dan itu ada pada sosok-sosok muda, ya. Contoh, ya, beberapa waktu yang lalu seorang perempuan, kalau nggak salah Salsa Erwina, ya, Mas Nara, ya. Iya, Salsa Erwina Huta Galung. Dengan lantang menyuarakan tentang sesuatu yang mungkin dianggap kontroversial, tapi keberanian dia mengungkapkan sesuatu yang tidak pada umumnya dengan sebuah resiko, tapi berani menyampaikannya dan merubah sesuatu satu kondisi yang sama ini tidak ada yang berani menyentuh, gitu ya. Nah, dan akhirnya ada satu perubahan yang signifikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Apakah sosok-sosok muda ini menurut Mas Nara dan Mas Ananda juga dikategorikan sebagai pahlawan? Gimana, Mas? Ya, izin ya, kalau benar kata Mas Dar tadi, lihat kebermanfaatannya, lihat maslahatnya, ya. Kalau punya maslahat, sekecil apapun itu maslahatnya, tapi ternyata bermanfaat bagi banyak orang, ya, itu tentu layak disebut pahlawan, ya. Dan sebaik-baik manusia memang adalah manusia yang mempunyai manfaat bagi orang lain, gitu. Dan apa yang dilakukan oleh sosok muda Erwina, ya, yang tidak tinggal di sini tapi tinggal dari Jerman, jauh-jauh dari Jerman, jauh dari Denmark, buka layanan video untuk mengadvokasi orang. Saya menyebut sebagai advokasi karena membangun kesadaran masyarakat akan hak-haknya untuk bersuara, berekspresi kepada sistem pemerintahan maupun legislatif yang tidak berpihak pada rakyat, ya, yang tidak berpihak pada rakyat. Dan itu lewat jalur digital, ya. Betapa kita tertolong dengan era digital, gitu ya. Orang yang bersuara lantang dari luar bisa terdengar suaranya di sini dan mempengaruhi dengan secepat viral dan cepat marak terdengar di mana-mana, gitu ya. Itu. Jadi lihat manfaatnya. Jadi saya selalu menempikan yang namanya kontroversi dalam hal apakah ini orang ini pahlawan apa tidak, tapi begitu dia punya manfaat, saya sebut pahlawan aja. Ya, sama dengan ketika Pak Harto, orang menyebutnya ada yang keberatan karena disebut pahlawan, ada yang bilang ada yang mendukung. Saya kesampingkan pro kontranya. Saya melihat tentu ada manfaatnya. Dan zamannya itu, mungkin zaman itu perbuatan yang dilakukannya adalah saat itu tepat menurut versi zaman saat itu, seperti situasi saat itu, seperti kondisi saat itu. Jadi kalau menarik perdebatannya ke sini, ya udahlah, kalau banyak manfaatnya pahlawan aja lah. Ya. Oke, gimana Mas Ananda nih dengan sosok-sosok muda saat ini yang mungkin dia tidak butuh gelar, tidak butuh anugerah, tetapi tanpa dirasa dia memberikan satu membuka kesempatan dirinya untuk berani berbuat sesuatu, dan tadi kita sama memberikan sebuah manfaat. Ya, yang Mas Dar sampaikan betul sekali, ya. Selain Salsa, tentu saja banyak sekali anak-anak muda atau generasi muda yang telah memberikan arti dalam bidangnya masing-masing. Kalau saya hanya kembali mengulang apa yang saya sampaikan di awal, ada satu spirit dan keberanian untuk menyampaikan sesuatu, ditambah yang disampaikan Mas Nar, ada keberpihakan, ada kebermanfaatan untuk sesama, dan itu memberikan peran yang penting, ada inovasi terhadap perubahan-perubahan zaman, kemudian kebijakan-kebijakan yang barangkali dari sudut pandang generasi muda, dan semuanya ini sangat baik. Namun satu hal yang tadi di awal saya sedikit lengah dan terlupakan adalah
Kalau Mas Nar sudah menyebutkan beragam pribadi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu betul sekali tadi yang dikatakan orang tua. Saya juga ingin menyebutkan bahwa sosok guru itu juga menjadi pahlawan yang terbaik bagi kita, generasi muda terutama, dan juga generasi kita masih ingat dengan guru-guru kita. Jadi guru itu punya peran penting. Nah, kaitan dengan generasi muda adalah bagaimana guru-guru sekarang juga dapat memberikan keyakinan bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan juga nantinya pasti akan memberikan arti ya bagi satu perubahan-perubahan, tidak hanya perubahan zaman tapi juga perubahan sikap, perubahan inovasi tadi saya katakan, dan memberi arti bahwa apa yang mereka suarakan seperti acara radio kita Suara Hati, bahwa mereka juga punya suara-suara yang memberikan arti penting untuk satu perubahan yang positif, Mas Dar. Nah, menariknya adalah bagaimana kalau seandainya setiap pribadi yang sadar bahwa dirinya punya kesempatan menjadi pahlawan sebenarnya. Ya, Mas Nar dan Mas Ananda ya. Artinya ketika setiap pribadi dia menyadari bahwa pahlawan itu tidak harus dia memanggul senjata, tidak harus dia berperang seperti itu, tapi ketika dia menyadari bahwa kalau seandainya seperti itu saya punya kesempatan menjadi pahlawan dalam versi terbaik hidupnya. Ya, betul. Versi terbaik hidupnya, di mana setiap orang disebut dengan versi terbaik itu ketika dia justru mampu memberikan kebermanfaatan dan berani untuk melakukannya, dan di dalamnya ada unsur pengorbanan dan perjuangan. Ya, dan banyak anak-anak muda, banyak di antara kita, sekalipun mungkin itu orang yang tersingkirkan atau terabaikan, tapi bisa jadi adalah tapi adalah sosok pahlawan yang tidak pernah kita dengar. Ya, Sekolah Hidup Indonesia menjadi sosok organisasi yang penuh dengan nilai heroik, kepahlawanan ketika berani memberikan kebermanfaatan kepada orang yang terabaikan dan terpinggirkan. Siapa sih orang perhatikan tentang tukang sapu? Tapi seorang Ananda berani untuk mengambil peran di situ. Nah, ini artinya bahwa esensi kepahlawanan bukan bicara pada sosok si A, si B, si D, tapi adalah pada nilai, pada aspek kemandirian dan kemerdekaan seorang untuk berani mengungkapkan dirinya dengan nilai-nilai kebermanfaatan. Ya. Betul nggak, Mas? Ya. Betul. Ya, betul. Dan memang saya merasa tersanjung dan terhormat, tapi juga sekaligus merasa harus merefleksikan yang disampaikan oleh Mas Dar. Memang melakukan sesuatu yang memberikan arti buat sesama itu bisa menjadi arti kecil dari pahlawan. Keberanian tidak hanya keberanian, tapi juga ada satu spirit untuk kemauan untuk melakukan itu. Kalau kemudian ada spirit untuk sesama, kita bisa memberikan arti yang lebih kecil adalah untuk orang-orang yang barangkali juga membutuhkan kita semua atau belum tersentuh. Saya pikir tidak hanya saya, Mas Nar dan Mas Dar pun ya, apalagi opa guru kita Mas Dar, ya beliau sangat konsisten dengan apa yang dia sampaikan dalam karyanya di dunia pendidikan, dan itu sudah teruji. Jadi tidak salah disebut opa guru di acara Sumpah Pemuda. Mas Nar mungkin masih ingat bagaimana peran opa guru. Sudah masuk ke level yang dianggap sudah melewati batas yang usia normal, tetapi masih punya karya, ya. Dan Mas Nar sendiri dengan tulisan-tulisan yang terengginas, tulisan yang tajam, lembut, tetapi meliuk-liuk dengan penuh arti di media yang terpercaya, di Kompas, tentu saja semua menjadi pahlawan, ya. Bagaimana kita mengartikan itu, dan bagaimana peran seorang Mas Darmawan Sunaria dan juga Mas Nasrullah Nara juga memberikan arti di bidangnya masing-masing. Kalau semua orang kemudian mempunyai spirit itu, kalau kemudian banyak orang melakukan itu, saya pikir negara kita akan lebih cepat berkembang. Karena spirit-spirit, kemauan, keberanian itu sungguh sangat diperlukan, Mas Dar. Terima kasih. Ya, gimana nih Mas Nara nih, kayaknya seru nih Mas Nara nih. Menggarisbawahi kiprah dua tokoh yang ada di depan saya ini, Mas Ananda, Mas Dar, semuanya punya kiprah yang beyond ya. Artinya gini, beyond itu sudah keluar dari dirinya gitu ya. Mas Ananda misalnya dengan, kalau dia mau tidak peduli, buat apa ngurusin orang yang pinggiran, orang sampah, orang
orang tukang sapu misalnya, buat apa? Tapi beliau nggak fokus di dirinya ya. Beliau bisa meluangkan waktu untuk mengurusi yang tidak dipikirkan orang gitu ya. Tidak semua orang punya ketertarikan untuk itu. Kemudian Bapak Guru di Mas Dadar ini kan dengan segala tipikalnya sebagai guru yang kreatif dan humanis ya, mendekati ya, siswa dengan pendekatan-pendekatan yang apa ya, memanusiakan gitu ya. Aku pernah tertarik banget ketika cerita bagaimana dia menghadapi siswa yang berken hoax, kemudian terjadi sesuatu pada diri anak itu, dan anak itu tidak diberhentikan, malah diberi ruang untuk tetap bersekolah di tempatnya gitu. Dan itu kan menurut saya itu berangkat dari kepedulian itu ya, kepedulian dan nilai-nilai humanis yang tertancap kuat dalam sanubarinya gitu ya. Jadi sekali lagi pahlawan itu sebetulnya itu sematan yang dilekatkan oleh orang di luar diri kita. Ya. Betul. Ketika kita berbuat sesuatu, maka tidak pernah terpikir bahwa ini nanti kita disebut pahlawan atau tidak, enggak. Itu enggak, sama sekali enggak. Tapi berangkat dari kepedulian terhadap sesama untuk berbuat baik dan menebar kebaikan gitu. Ya. Dan dia memang tidak betul. Dan yang bersangkutan tidak berniat untuk menjadi pahlawan. Tapi dia itu mengalir aja kan, Mas ya. Itu orang-orang yang nurunin bendera oranye Hotel Oranye di Surabaya, ya kemudian merobek bendera warna birunya bendera, lalu tinggallah merah putihnya, ya kan. Bendera Belanda itu merah, putih, biru. Nah, orang mengepung Hotel Oranye dari berbagai sisi dan manjat-manjat gedung tanpa pakai tangga, itu pakai manjat-manjat pakai Spiderman aja dan naik ke atas, luar biasa. Dan itu nggak pernah mengatakan bahwa suatu saat kita disebut pahlawan, nggak pernah dalam pikiran mereka. Itu ketulusan untuk berbuat dan tidak memikirkan bahwa suatu saat mereka disebut pahlawan. Nah, itu berarti ketulusan luar biasa ya. Dan sekali lagi, pahlawan itu bukan dari kita yang menyebut diri sebagai pahlawan ya, bukan dari diri kita ya. Biarlah orang itu yang menyematkannya gitu ya. Dan peduli amat apakah nanti disebut pahlawan apa pecundang, itu urusan lain, urusan kedua, itu urusan nanti aja. Yang penting kita niatnya tulus berbuat baik. Dan Mas Dar sama Mas Ananda kan berkecimpung di dunia pendidikan. Dari dulu kita sama-sama nih pendidik semua ini. Kita yang bertiga ini pendidik semua, hanya bedanya pendidik tingkat beda-beda tingkatnya aja, Mas. Yang satu ada tingkat universitas. Betul. Membuka cakrawala mahasiswa, pelajar dan siswa gitu kan, sesuatu yang modal besar untuk membangun karakter mereka sebagai manusia. Betul. Membangun iklim yang nyaman dan bersahabat di lingkungan pendidikan itu penting, karena seperti semangat Ki Hajar Dewantoro bahwa ya namanya pendidikan itu harus lingkungan yang nyaman, makanya yang kondusif. Betul. Kondusif, makanya lembaga yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu namanya Taman Siswa. Namanya taman, nyebutnya taman, itu besar sekali maknanya sebagai taman tuh. Di mana-mana taman ya, maknanya enak, nyaman, ramah, dan menyenangkan ya, Mas ya. Inklusif bagi semua kalangan. Betul. Dan satu hal yang menarik, menariknya Mas dan Mas Nar, itu tadi disebut tentang taman, itu saya tidak tahu ya, mungkin ada kekuatan alam gaib di hatinya Mas Nar, karena kita bertiga mungkin sudah punya satu kedekatan hati. Tahun depan itu adalah program yang akan direncanakan oleh Sekolah Hidup, bagaimana kita mendidik tukang taman. Karena Bandung sebagai kota kembang, tapi kembangnya jarang, jadi kita akan mencoba melakukan satu program kecil. Setelah tukang sapu selesai programnya, mereka masih berkarya, tapi program kami selesai, kami akan melanjutkan dengan taman. Kebetulan sekali Mas Nari menyebut taman siswa. Nah, yang kami tarik adalah tentu saja kali ini yang mungkin lengah dari perhatian pemerintah Indonesia adalah orang-orang lansia. Jadi Sekolah Hidup bercita-cita tidak besar, sederhana saja. Bagaimana orang-orang lansia ini kita beri kesempatan, kita dampingi pembekalan mental dan karakternya, dan mudah-mudahan ada nanti pihak-pihak yang mendukung, terutama pemerintah Kota Bandung, bagaimana kita mendidik tukang taman. Bisa pas kotak gatik-gatuk, Mas Dar. Tiba-tiba satu lagi tadi dikatakan oleh Mas Dar, tergantung lingkungan dan sebagainya. Saya menghimbau di acara terutama juga untuk Med School Friends yang mendengarkan
Radio Suara Hati. Sebelum kita bicara yang lain, kemudian bicara berbagai macam figur, rasa hormat pada orang tua. Dalam skala kecil, kita bertiga kebetulan seorang ayah, Mas Nar juga dengan 2 putra, Mas Dar juga dengan 2 putra, saya dengan 2 anak putra dan putri. Saya yakin sekali kita bertiga juga para ayah-ayah dan bapak ya atau orang tua itu nomor 1 mereka harus bisa membanggakan dan jadi pahlawan untuk keluarganya dalam skala kecil. Demikian Mas Dar dan Mas Nar. Ya. Nah, yang mungkin sebelum kita berakhir ada satu hal yang menggelitik hati saya sebenarnya nih Mas Nar dan Mas Ananda. Kadang di negeri antah berantah lah ya, banyak orang-orang ingin menjadikan dirinya sebagai pahlawan, ya, ingin menjadikan dirinya bahwa saya sudah berbuat banyak, ya, bagi orang lain, bagi masyarakat sekaliannya. Tapi satu hal yang disayangkan, ketika dia ingin berbuat banyak, justru yang terjadi adalah dia mengambil banyak, ya. Nah, mengambil banyaknya ini yang mungkin kadang-kadang mengaburkan dari yang tadinya ingin berbuat banyak jadi mengambil banyak, karena ternyata mengambil banyak lebih enak daripada berbuat banyak, Mas. Dan akhirnya nggak jadi pahlawan, ya. Akhirnya malah jadi ke Gedung Merah Putih, ya. Nah, inilah yang kita sayangkan di negeri kita, masih banyak orang-orang yang punya kapasitas untuk berbuat banyak, tapi dia berubah arah, lebih baik mengambil banyak. Dan rakyat kita masih dikaburkan dengan wah, dia orang yang hebat dan telah berbuat banyak. Itu yang kita sayangkan. Yang tadi jadi pahlawan malah jadi ya pencuri. Maaf nih, gelitik sedikit, agak usil dikit, nggak apa-apa lah ya. Mas Dar, saya pikir tidak usah khawatir, itu bukan kritik. Apa yang disampaikan Mas Dar adalah suatu realita, dan itu menjadi bahan refleksi dan perenungan kita semua. Apakah yang disampaikan Mas Dar benar, dan mudah-mudahan lambat laun orang-orang yang dimaksud oleh Mas Dar itu punya satu spirit untuk, karena pahlawan itu kan identiknya Mas Dar itu dengan penjajah kan. Kalau zaman dulu ada penjajah, ada pahlawan yang melawan penjajah. Nah, mereka itu termasuk kelompok penjajah itu sebetulnya dalam konteks sekarang penjaga dalam ekonomi, korupsi, penggunaan kekuasaan, ya itulah yang mungkin dari negara antah berantah yang tidak jauh dari tempat kita mungkin. Ya. Jadi gini, para pendiri Republik ini selalu menyerukan dulu bahwa wahai anak muda, jangan kau berpikir apa yang negara berikan buat dirimu, tapi berpikirlah apa yang kau berikan buat negara. Nah, ini terjadi, makanya orang-orang pendiri Republik ini ya, para aktivis dulu itu rata-rata dari penjara ke penjara, baru kemudian keluar pakai jas, pakai dasi. Sekarang pakai jas, pakai dasi, tapi ujung-ujungnya masuk penjara karena dia pikirnya bagaimana mengeruk sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri dari negara ini, bukan memberi kepada negara. Nah, seluruh tentunya harapan kita dari penjara ke penjara dulu hidupnya, kemudian keluar baru dengan gagah dan pakai jas dan dasi. Tapi sekarang pakai jas dan dasi dan dilantik di Istana Negara dengan kebanggaannya, lama-lama ternyata karena seperti dibilang Mas Dar tadi, terlalu banyak ngambil, akhirnya ya lupa diri dan asik dengan dirinya, dan ya ujung-ujungnya ya kena KPK, kena kejaksaan. dan masih percaya diri, dia menganggap dirinya masih pahlawan, Mas. Ya, itu hebatnya itu. Ya. Hebatnya gitu ya. Malah pecundang sebetulnya. Malah disebut pecundang betul. Karena kalah dengan dirinya sendiri. Nafsu dengan dirinya itu lebih menguasai dirinya, sehingga ya dia kalah dalam menguasai dirinya ya. Berarti dia kalah dengan pertarungan antara nafsu dan dirinya sendiri. Ya. Nah, sebenarnya inilah esensi dari obrolan kita malam ini, Mas. Yang di akhir ini, bagaimana kita memaknai nilai kepahlawanan, jangan sampai salah kaprah. Ketika kita mau berbuat banyak, ya berbuatlah yang banyak. Jangan mau berbuat banyak, malah ketika berada pada posisi calon pahlawan, malah mengambil banyak, ya. Baik, tentunya
sahabat Opa Guru dan Show Friends, bincang-bincang kita malam ini akan menjadi lengkap ketika masing-masing dari sahabat-sahabat saya, ya, teman-teman nakal saya dalam berpikir, ya. Karena kadang-kadang berpikir itu bisa berpikir nakal, usil mungkin, ya, dan bersuara kadang-kadang agak sumbang, ya. Tapi kadang-kadang nada fals itu menjadi dianggap fals ketika orang-orang yang mendengarnya memang tidak pada nada yang sama. Nah, kita dengar apa closing statement dari sahabat-sahabat saya. Silakan Mas Nar. Ya, baik. Jadi memaknai Hari Pahlawan itu tidak melulu pada hal yang besar-besar. Mulailah coba tarik ke kontekstual dengan sederhana dulu. Apa makna orang tersebut disebut pahlawan? Apakah ada manfaatnya buat diri kita dan orang banyak di sekitar kita? Nah itu. Jadi sejauh mana kemaslahatannya, dan lihat nilai ketulusannya gitu ya. Betapa orang ini keluar dari dirinya untuk berbuat, tidak memikirkan lagi dirinya sendiri, tapi berbuat untuk orang lain yang dan berkahnya ternyata luar biasanya. Yang dipikirkan itu adalah orang-orang yang diurusnya adalah orang-orang yang selama ini tidak diurus oleh orang lain. Bahkan bisa jadi contohnya ya, tukang sapu pinggir jalan itu kan belum tentu Pemda memikirkan kesejahteraan dan etika dan karakternya gitu. Tapi seorang pendiri dari Sekolah Hidup Indonesia pimpinan dari Sekolah Hidup Indonesia mencoba menempuh cara-cara menempuh pendekatan yang manusiawi buat orang-orang seperti itu. Ya itu. Jadi memaknai Hari Pahlawan, mari kita lebih tarik kepada hal-hal yang sifatnya kontekstual, yang bisa dilihat secara realitas dan realisme. Itu aja. Oke. Terima kasih Mas Nar. Silakan dari Mas Ananda nih. Ya, pertama tentu saja karena di awal saya kelupaan, saya harus menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Radio Suara Hati, di mana ini adalah satu episode kedua setelah Sumpah Pemuda yang disampaikan oleh Mas Dar di hari Senin 10 November 2025 ini. Semoga semuanya dapat mengingat kembali makna dari arti kata pahlawan. Dalam skala kecil, kalau kita seorang ayah, jadilah pahlawan untuk anak-anaknya, seorang ibu terutama, dan kemudian satu spirit di awal saya katakan tentang keberanian, kemauan untuk melakukan sesuatu kepada sesama, memberikan arti untuk sesama, melakukan kebaikan-kebaikan kecil yang nanti berdampak besar. Saya pikir semua orang punya kemampuan itu, tidak hanya saya dengan Sekolah Hidup, tapi pasti begitu banyak orang yang mempunyai kepedulian, kemudian mempunyai arti buat sesama dan lingkungan. Saya berharap Hari Pahlawan ini bisa semakin mengingatkan kita. Oke, Mas Nara, Mas Ananda. Baik, setiap dari Anda punya kesempatan untuk menjadikan dirinya sebagai seorang pahlawan. Karena pahlawan tidak hanya dimaknai dengan sebuah gelar atau sebuah makam yang diberikan tanda-tanda khusus. Pahlawan adalah sebuah jiwa, sebuah nilai-nilai moralitas yang diawali dengan satu niat yang tulus, niat untuk berbuat baik, dan diikhtiarkan dengan sempurna, menjaga akhlaknya tetap untuk bisa menjadi akhlak yang terbaik, dan hasilnya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber dari segala-galanya. Ketika kita mampu untuk berbuat yang terbaik, maka kitalah calon-calon pahlawan sejati. Jangan jadikan setiap kesempatan hilang karena kita tidak pernah ingin berbuat baik. Tetap bermanfaat dan tetap menjadi yang terbaik, versi terbaik dalam hidup kita masing-masing. Sahabat Mission Friends, sahabat Opa Guru, tetap menebar manfaat bagi dunia. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.